dan segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Kembali hadir dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik selama 2 jam ke depan bersama saya Aiman Wicaksono. Dan saya Cindy Sistiarani. Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Demonstrasi itu adalah sebuah ekspresi yang dijamin oleh demokrasi. Ya, jadi selama tidak dijalankan. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam netizen dan juga pemirsa. Kita jumpa lagi di Kata Netizen bersama saya Feliciano Haryanto. 2 pekan sudah kita lewatkan. Kemarin kan sempat libur ya. 1 minggu saja, 1 hari aja. Banyak, 1 pekan aja banyak sekali yang dibahas oleh netizen di media sosial ataupun di internet. Kira-kira apakah hari ini yang menjadi obrolan paling banyak, yang menuai paling banyak komentar dari netizen? Tentunya kami sudah menyiapkan dalam Viral Flash. Kita simak. Yang pertama di Viral Flash pekan ini ada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasangan gubernur dan wakil gubernur yang sudah sepekan ini memimpin ibu kota dan selalu ada hal baru yang mereka lakukan atau katakan langsung jadi perbincangan netizen setiap harinya. Mulai dari kata pribumi hingga kata pasukan langit, lalu aksi boncengan naik motor, berlari dari rumah menuju balai kota, hingga perbincangan tentang sayembara sepatu pantofel pun mengisi ramainya perbincangan di media sosial. Viral Flash kedua, rapat pengesahan Perpu Ormas menjadi undang-undang Selasa kemarin tak luput dari perhatian netizen. Beragam komentar penolakan dan dukungan netizen membanjiri media sosial. Selain itu, unggahan foto maupun video suasana demo penolakan pengesahan Perpu juga tak ketinggalan mengisi media sosial. Dan satu lagi yang tak luput dari sorotan netizen, yaitu sosok Ketua DPR Setia Novanto yang tertangkap sedang terkantuk-kantuk ketika memimpin rapat pengesahan Perpu Ormas. Ketiga, kabar tentang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio yang ditolak masuk ke negeri Paman Sam oleh otoritas Amerika Serikat. Ketika akan menghadiri undangan Jenderal Joseph F. Dunford, Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat langsung menjadi perbincangan netizen. Banyak netizen yang menyesalkan perlakuan Amerika dan mempertanyakan alasan Amerika menolak masuk Panglima TNI meski saat ini sudah ada penjelasan dari pemerintah Amerika Serikat atas insiden penolakan tersebut. Posisi keempat, nama Gregoria Mariska tengah jadi buah bibir netizen. Usai dirinya berhasil meraih gelar juara di kejuaraan dunia junior bulu tangkis 2017 hari Minggu lalu. Tak hanya itu, gadis 18 tahun ini pun telah berhasil mencetak sejarah baru di dunia bulu tangkis Indonesia dan membayar penantian Indonesia selama 25 tahun terakhir untuk merebut kembali gelar juara tersebut. Kemenangan yang juga menjadi penutup manis karirnya di level junior membuat publik semakin menanti sepak terjangnya di dunia bulu tangkis. Ia pun disebut-sebut akan menjadi penerus Susi Susanti. Dan yang terakhir mengisi Viral Flash pekan ini adalah Presiden Joko Widodo yang selalu memiliki daya tarik untuk diperbincangkan netizen. Kali ini Pak Jokowi didampingi oleh Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi yang juga mengenakan kemeja berwarna putih mempromosikan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat melalui vlog pribadinya di YouTube. Vlog berdurasi 1 menit 27 detik itu dibuka dengan gambar matahari terbit di salah satu pantai Mandalika. Kemudian memperlihatkan indahnya pesona Mandalika dari panorama pantai, rumah dengan arsitektur suku Sasak hingga para penjual cenderamata.
Pagi ini ada satu hal yang menjadi sorotan tidak hanya nasional tapi juga dunia, adalah sebuah peristiwa ledakan atau kebakaran di gudang petasan di pergudangan 99 Kosambi, Tangerang, Banten. Dan ini tentunya hal yang menuai banyak ucapan dan juga komentar duka cita dari para netizen, karena luar biasa ada 103 pekerja yang saat itu bertugas atau bekerja di gudang ini dan sudah ada 47 korban meninggal dunia. Dan Anda bisa pantau terus bagaimana perkembangannya besok hanya di Kompas TV. Semoga kita berdoa tidak ada lagi korban yang bertambah, terlebih dari korban yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan kita kembali ke Viral Flash, saudara. Untuk kata netizen, ada 5 topik yang menuai paling banyak komentar. Kira-kira apa penyebab hal-hal dan topik-topik tersebut menjadi trending di Twitter khususnya? Kita undang Iwan Setiawan dari Prophetic sebagai CEO untuk menganalisa data-data tersebut. Silakan Mas Iwan. Halo. Apa kabar? Selamat malam Mas Felix. Ini menarik nih. Menarik ya hari ini. Menarik Bagaimana banget. Anda melihat dari kelima topik yang menjadi trending di media sosial? Jadi ini semenjak kata netizen pertama sampai hari ini yang udah cukup lama ya, berbulan-bulan, baru kali ini kita pecah jumlah perbincangan terbanyak di sosial media. Oh ya? Jadi minggu ini emang cukup panas ya. Jadi banyak isu-isu dan dibicarakan secara nggak hangat menurut saya, panas di sosial media. Jadi ini edisi yang spesial menurut saya karena jumlah perbincangan terbanyak yang pernah akan kita bahas di kata netizen ini. Dan kita lihat total buzz terlebih dahulu untuk kelima topik, yaitu ada Perpu Ormas Jaga NKRI, 1 minggu Anies Sandi, Gatot ditolak ke AS, dan juga Gregorio Mariska yang luar biasa, dan juga vlog Jokowi ke KIK Mandalika. Nah, kalau kita lihat ya, ini dalam seminggu Anies Sandi itu dibicarakan sekitar 231 Fantastis ini, Mas. perbincangan. Ini fantastis sekali. Ini sejak pertama kali Ini hanya dilantik dalam waktu seminggu. saat tanggal 15 Ini dalam Oktober waktu ya? seminggu. Oke. Kemudian Perpu Ormas itu juga kenceng dibicarain dan ini baru 2 hari. Jadi dalam 1 hari itu diperbincangkan sekitar 40.000 perbincangan, 45 ribuan perbincangan. Wow. Kemudian Panglima TNI juga dibicarakan cukup tinggi. Ini jadi kelihatan rendah karena media pembandingnya cukup tinggi di Anies Sandi ini. Mandalika cukup tinggi tapi kelihatan jadi jatuh gara-gara Anies Sandi juga. Kemudian Gregoria Mariska ini sebenarnya juga cukup tinggi. 10.000 itu banyak loh, Mas. 10.000 banyak banget. Oke. Nah, kita terlebih dahulu melihat apa saja yang menjadi perbincangan terkait dengan Anies Sandi atau Perpu Ormas, dan nah ini dia kontroversi dari kata pribumi ya. Ini juga sempat menuai banyak pro dan kontra ya. Ini pro dan kontra banget. Jadi sebelum ngomongin tentang rencana kerja apa yang akan dilakukan, justru netizen banyak mengomentari tentang pidato Anies yang menyebut kata pribumi ini. Kita tidak akan membicarakan konteksnya, tapi terjadi polarisasi pendapat yang luar biasa di sosial media antara yang pro dan kontra dengan penggunaan kata pribumi ini. 24.000 perbincangan. Ada 24.000. Kemudian yang kedua adalah kebijaksanaan reklamasi. Nah, ini kan janji kampanye dulu dan baru beberapa hari netizen udah menagih janji ini gitu ya. Jadi ketika ada banjir, kemudian kemacetan, juga orang langsung ke Anies dan Sandi untuk membicarakan kedua hal ini. Jadi banyak yang langsung menagih janji-janji. Keempatnya adalah reklamasi, banjir, dan kemacetan, juga lahan MRT. Ini yang tapi tetap yang paling panas. Dan tapi highlight dari 10 hari Anies Sandi ini adalah kontroversi penggunaan kata pribumi ini. Betul. Lalu bagaimana dengan Perpu Ormas yang akhirnya sudah disahkan ya oleh DPR? Top topicsnya adalah perdebatan seputar Pancasila. Yes. Oke. Dan ini ada polarisasi juga mengenai menolak, ada dukung atau menerima. Jadi ada 2 respon, ada polarisasi juga ya, penolakan dan penerimaan Perpu Ormas ini. Jadi kalau kita track dari ada beberapa ribu tweet ini, ada 29% yang menolak. Dan ini terjadi diskusi. Ada beberapa yang mendukung juga dengan Perpu Ormas ini, tapi ada juga yang emang pendapatnya cukup netral terhadap Perpu Ormas ini. Kemudian perdebatan seputar Pancasila itu ada yang mengatakan bahwa yang mendukung atau yang tidak mendukung itu berarti anti Pancasila seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan soal HTI, ada yang bilang bahwa Perpu ini ada karena untuk membubarkan alasan untuk membubarkan HTI ini. Lalu kemudian ada yang mencemaskan tentang apakah Perpu Ormas ini akan membahayakan demokrasi.
Dan juga bendera yang dibawa massa pendemo pada saat menolak Perpu Ormas serta wacana revisi untuk Perpu Ormas sendiri. Satu lagi yang cukup mengejutkan juga sebetulnya adalah bagaimana Jenderal Gatot Nurmantio yang mendapatkan penolakan di Amerika Serikat sehingga beliau tidak bisa masuk ya ke Amerika Serikat, dan top 5 topics dari situ adalah permintaan maaf Dubes ya, atau pernyataan dari Dubes Amerika Serikat mengenai penolakan tersebut, karena memang cukup mengejutkan. Dari Indonesia sendiri langsung ya, Menteri Luar Negeri juga meminta penjelasan apa alasannya penolakan tersebut. Tapi dari netizen bagaimana? Netizen ini cukup mengejutkan. Jadi salah satu top tweets keluar dari Kompas TV, breaking news bahwa Panglima TNI ditolak untuk masuk di Amerika. Waktu itu masih ada di bandara di Indonesia ya. Dan ini bergulir cepat banget di sosial media. Bukan dalam hitungan jam, tapi dalam hitungan menit dan detik. Ini isunya udah bergulir kemana-mana. Ini mengherankan sekali, Panglima tertinggi TNI akhirnya tidak jadi berangkat ke Amerika, dan netizen bertanya-tanya ada apa di balik penolakan ini. Tapi akhir-akhir ini memang salah satu tokoh yang paling banyak diperbincangkan oleh netizen juga adalah Jenderal Gatot Nurmantio juga memang. Yang selebgram kalau saya nyebut ya, seleb medsos juga ya. Jadi, banyak ini diperbincangkan, dan banyak pendukungnya juga. Begitu. Dan satu lagi, ini yang hampir masuk setiap pekan di kata netizen adalah bagaimana Presiden Joko Widodo. Kali ini adalah pada saat ia melakukan peresmian pariwisata Mandalika. Iya, ini cukup menarik ya, bahwa vlog yang dibikin oleh Presiden Joko Widodo akhirnya menjadi trending nomor 1 di YouTube Indonesia. Tetapi di Twitter terjadi polarisasi pendapat lagi. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sebenarnya udah diresmikan oleh presiden yang terdahulu. Tapi ada juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai proyek KEK Mandalika sudah mangkrak selama 29 tahun. Nah, ini yang menuai banyak polarisasi. Ini menuai banyak polarisasi juga. Jadi sosial media minggu ini cukup panas sekali. Dan beragam Mas ya. Beragam. Dan kita tidak lupa dan juga apresiasi untuk Gregoria Mariska yang mencetakkan sejarah baru setelah 20 tahun lebih, 25 tahun kurang kalau nggak salah, yang akhirnya membawa gelar, mempertahankan gelar untuk tunggal wanita di junior badminton ya. Nah, terima kasih Mas Iwan. Jangan kemana-mana, tetap di studio Kata Netizen. Dan saudara, kami akan kembali. Ada satu topik yang tentunya paling enak kita obrolin, yang menuai paling banyak total buzzer, yaitu 200.000 lebih, yaitu mengenai Anies Sandi, Gubernur baru DKI Jakarta. Dalam perbincangan 10 hari benahi DKI, kami akan kembali tetap di Kompas TV.
Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saya dari LB Bang Japar. Pertama, yang perlu kita ingat bahwa pencapaian Gubernur Anies Sandi dalam menduduki jabatan sekarang tentu banyak perjuangan yang telah dilalui dan juga banyak melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga begitu beliau menduduki posisinya sekarang sebagai gubernur, tentulah banyak juga mendapat sambutan ataupun respon baik yang positif ataupun negatif. Yang jelas dalam 10 hari kerja ini tentu langkah-langkah tersebut telah tersusun. Artinya tersusun setahap demi setahap, apa yang dijanjikan itu mulai dirintis. Sesuai dengan yang diharapkan gitu Bang. Diharapkan itu. Tapi kalau kita mau bicara hasil, tentunya dalam 10 hari ini tentunya apapun yang dilakukan dalam bidang apapun juga belum bisa terukur. Yang jelas langkah-langkah yang perlu kita lihat apakah sesuai atau tidak dengan komitmen yang telah beliau ucapkan itu. Apakah awal yang baik sudah dilakukan oleh kedua pemimpin kita ini, Bang? Menurut Bang Irfan? Kalau menurut saya rasa itu udah dimulai oleh beliau. Tinggal kan bagaimana nanti bentuk konsistensi dari apa yang telah dilakukan itu. Apakah terus seperti yang dilakukan di awal ini sampai akhir masa jabatannya, ataukah ada pergeseran? Saya rasa dan kita semua berharap mudah-mudahan itu tidak terjadi pergeseran. Siap. Lalu kita ke Mas Guntur. Mas Guntur Romli, kalau misalnya melihat mungkin dalam 10 hari masih terlalu prematur kalau misalnya kita meminta hasil atau menilai hasil. Tapi apa yang sudah dilakukan, kebijakannya, komunikasinya dalam 10 hari untuk membenahi DKI ini, mungkin ada kritisi dari Bang Guntur atau masukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tentu saja tidak fair ya kalau kita langsung membuat keputusan atau menghakimi 10 hari dari kinerja Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandi. Tetapi kita orang sering melihat bahwa permulaan itu sering dianggap mencerminkan perjalanan. Ya. Perjalanan, ada kutipan misalnya dari kutip Al-Hikam, ya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya itu baik, insya Allah itu di akhirnya juga akan baik. Makanya orang sering melihat, wah ini permulaan yang baik adalah separuh dari perjalanan. Orang sering seperti itu. Nah, kita melihat ada kontroversi di perjalanan di awal Gubernur Anies dan Wakil Sandi. Nah, kita misalnya setelah pelantikan ada kata-kata pidato pribumi yang Anda sebut tadi itu ada 3 topik. Pertama soal pribumi, yang kedua soal reklamasi, yang ketiga soal pembebasan MRT ya. Kalau nggak salah saya tadi membaca data tadi itu. Nah, dalam konteks pribumi ya itu kan sudah ada laporan ke polisi. Ini kan awal yang sudah katakanlah membuat kontroversi, membuat heboh. Kemudian hari kedua bicara soal misalnya hanya orang Jakarta yang melihat Belanda. Nah, itu juga lagi-lagi kontroversi ya. Kemudian isu reklamasi misalnya di situ awalnya kalau membaca di Kompas TV itu membantah bertemu dengan pengembang reklamasi. Ternyata kemudian dia menjelaskan bahwa dia bertemu meskipun dikatakan bahwa tidak ada pesanan, tidak ada tekanan untuk itu. Dan ketiga misalnya soal pembebasan MRT yang hari Jumat tanggal 20 dengan penuh heroik berkatakan bahwa tidak sampai sejam ada keputusan ya dengan pemilik lahan Mahesh di situ. Ternyata kemudian ada informasi bahwa ternyata sudah turun kasasi dari MA tanggal 10 Oktober bahwa gugatan Pemprov DKI soal harga tanah yang 30 juta, mereka yang menuntut itu ya, yang 60 ada sampai 140 juta, ternyata dimenangkan oleh Pemprov DKI. Jadi sebenarnya Pak Anies datang itu sudah ada putusan MA bahwa pemilik lahan itu memang sudah katakanlah kalah dalam proses kasasi di MA. Nah itu kontroversi di awal, tentu saja kita akan tetap kasih kesempatan, tetapi melihat bahwa ada kontroversi, kemudian ada persoalan-persoalan di situ, mungkin orang kadang-kadang melihat ini yang membuat perhatian dari netizen ya, sehingga ini yang diperbincangkan begitu, Mas. Bang Henry. Ya, siap. Ini yang sejak awal saja salah satunya adalah yang paling banyak menuai komentar netizen adalah kata pribumi itu tadi dari pidatonya Pak Anies pada saat pelantikan. Kalau Anda melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama 10 hari ini. 10 hari di media sosial yang menuai banyak sekali cuitan, 230 ribu lebih cuitan dalam satu pekan. Kalau menurut saya sih sukses ya. Sukses menarik perhatian. Gitu kan. Jadi semuanya sekarang perhatiannya ke Anies Sandi.
Kalau tadi kata Mas Guntur ada kontroversi sih, ya biarin aja gitu kan. Namanya juga memang harus ada kontroversi kalau Mas Guntur ini. Mau baik-baik ya ngomongnya kontroversi kan. Kalau misalnya tadi yang pemilik lahan peluk-pelukan katanya kontroversi, ya nggak apa-apa juga. Itu kan kalau nggak ada peluk-pelukan mungkin kita nggak tahu kalau keputusannya sudah keluar gitu. Kalau pribumi, saya sih masih melihatnya juga wajar-wajar aja. Karena sebetulnya esensi dari warga Jakarta itu ya pembangunan gitu. Sampai di mana nih nanti kira-kira Anies Sandi bisa melakukan pembangunan ini. Kalau menurut saya sih PR pertamanya ya, PR utamanya adalah gimana caranya mereka tetap kompak tuh. Minimal 100 hari pertama kita lihat aja mereka kompak. Karena kan kekompakan namanya pemain ganda kalau bulu tangkis ya. 100 hari pertama ini kalau mereka nggak kompak ini kacau balau nih Jakarta ya. Dan ingat pendahulu sebelumnya Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, Pak Jarot, itu kan punya standar sendiri-sendiri gitu. Kalau menurut saya sih sebaiknya memang standar yang sudah bagus jangan dikurangi. Saya tadi sempat ngobrol dengan Bang Irfan, saya bilang saya gak menyesalkan tuh waktu Pak Anies bilang gak usah ke balai kota, ketemunya di kecamatan atau lurah, itu kan beda rasanya. Ketemu dengan wakil dengan kepalanya itu beda rasanya. Orang bicara langsung dengan gubernur kan enak. Gubernur tuh kalau diadu, coba ini tolong diselesaikan. Lah kalau lurah dihadapin, ya sudah Pak nanti saya sampaikan. Kan beda. Nah ini makanya menurut saya beberapa hal ini harusnya diluruskan. Saya setuju. 100 hari pertama atau 10 hari pertama ini kita akan bisa melihat akan sejauh mana Pak Anies Sandi ini kerjanya. Kemarin kan udah mulai salah tuh. Saya ketemu Jokowi mau ngomongin reklamasi. Taunya nggak diomongin reklamasinya. Mungkin bahasa komunikasi politiknya Pak Jokowi ini bukan urusan lu, bukan urusan kamu nih. Ini urusan saya, udahlah nggak usah diomongin di sini gitu. Bukan levelnya mungkin. Nah, kontroversi-kontroversi yang lain jelas yang bertemu dengan pengembang dan lain-lain. Tapi itu ada ruang untuk mereka klarifikasi dan membuktikan bahwa tidak ada tekanan gitu misalnya. Nah, kita lihat saja apakah janji-janji itu akan terpenuhi atau tidak. Karena kan yang lain banyak tuh, ada OKOC, OKO Trip ya Bang. Terus ada yang Rp5.000. Nah, baru-baru ini bahkan kan bikin itu sayembara sepatu pantofel. Itu udah gagal, lihat kita nggak ada yang pakai pantofel. Saya pakai sih Bang. Mana itu ada talinya. Definisi pantofel itu adalah apa Bang? Slip on. Lo lah definisi pantofel. Gak ngerti karena dia nggak pakai pantofel juga. Bang Irfan, tidak masalah kalau menurut pakar komunikasi politik bahwa ya sepatu resmi nggak apa-apa sih. Karena Mas Andi kan biasanya kemana-mana tuh pakai sporty kan. Tuh saya lihat juga oke juga tuh dia lari kan. Mau ke mana ke kantor tuh lari juga ke balai gitu kota. Kan. Mungkin kita perlu tiru tuh. Saya nggak usah. Saya pasti nggak bisa. 1 kilo pasti udah ngos-ngosan Bang. Tapi ini bagus lah, perlu kita tiru. Nah, kontroversi yang timbul dari komunikasi, dari mulai pada saat pidato, juga kebijakan-kebijakan, bagaimana kira-kira nantinya harus dihadapi? Karena satu lagi, kekompakan juga harus dijaga tadi katanya. Baru 10 hari nih, kalau pengantin baru itu memang masih panas-panasnya, masih mesra-mesranya begitu loh. Kalau misalnya Bang Irfan dia sendiri bagaimana? Ya, tidak terlepas dari apa yang saya sampaikan di awal. Karena begitu fenomenal proses pemilihan, maka kelanjutannya pun pasti akan selalu ramai. Cuman bagi dalam sudut pandang saya tentang tadi yang disampaikan oleh rekan kami Bang Guntur menjadi kontroversial atau apa melalui media sosial. Satu, saya melihatnya begini, dalam tanda kutip tidak real. Karena apa? Bisa dalam kata kutip bisa diduga sesuatu tweetan itu yang mengomentari adalah link-linknya sendiri. Artinya tidak real, seperti misalkan kita melihat objektif, kalau pertandingan sepak bola, permainannya bagus, pendukungnya bagus. Karena ini di dunia maya, akun-akun itu saya anggap dalam tanda kutip pandangan saya belum tentu real, bisa juga real. Yang kedua yang perlu ditanggapi adalah bahwa tentang konteks pribumi, karena tadi Bang Guntur juga ada menyampaikan juga dilaporkan ke polisi, tentu ini masuk wilayah hukum. Nah, berkaitan dengan ini yang dilaporkan pun adalah tentang undang-undang anti diskriminasi dan ras. Di situ disebutkan apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi dan ras. Diskriminasi dan ras itu adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan terhadap ras atau etnis yang berakibat
kurangnya pengakuan dalam satu hal kesetaraan HAM dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Panjang definisinya. Bukan hanya sekedar ucapan pribumi langsung diskriminasi deras. Enggak. Dia ada suatu bentuk dulu. Dibedakan. Saya nggak boleh masuk karena saya masuk ke sini karena kamu beda. Saya didiskriminasi. Itu pun belum selesai. Harus menimbulkan akibat. Kesetaraan dalam HAM tidak tercapai. Dalam bidang lagi dibatasi. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi paling gampang diskriminasi itu adalah kalau seseorang diperlakukan berbeda. Kemudian dia tidak bisa, akibatnya tidak bisa menjadi anggota dewan. Dalam hal ini bidang politik. Itulah diskriminasi ras. Bukan hanya sekedar ucapan. Jadi ini artinya adalah laporan ini, seperti saya bilang tadi, karena yang dilaporkan adalah fenomenal, buru-buru dilaporkan walaupun substansi pribumi itu tidak masuk dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 yang definisinya begitu panjang, bukan hanya sekedar konteks pribumi. Itu kalau definisi, kalau dia sudah masuk dalam ranah hukum ya. Ya, karena itu kan dimasukkan dalam laporan ke polisi. Udah ada laporan yang kita keluarkan. Baik. Yang kedua, dalam ucapan pun beliau menyampaikan dahulu pribumi dijajah. Jelaskan. Konteksnya adalah di masa penjajahan, seperti yang diklarifikasi oleh beliau. Kita juga melihat dalam konteks apa beliau dilaporkan. Kita lihat karena beliau ini orang idola, jadi harus dibikin ramai beritanya gitu. Jadi tidak ada mens rea gitu. Mens rea tidak ada kalau saya. Menarik. Nah, tidak hanya itu baru satu saja dari awal pada saat pidato pelantikan. Banyak juga yang menuai banyak komentar netizen. Tidak hanya yang negatif, tapi yang positif juga banyak. Terlebih soal bahas gebrakan aksi atau inovasi yang dilakukan oleh kedua pemimpin kita ini, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Ada rute busway anti macet, bangun Jakarta dengan pasukan langit, juga ada pengaduan warga di balai kota, dan juga ada sayembara untuk sepatu pantofel itu. Nah, kita akan dengarkan dan kita bacakan bagaimana komentar-komentar netizen mengenai 10 hari benahi DKI. Kami akan kembali tetap di Kompas TV.
benahi DKI. Untuk Anda bisa ikut berpartisipasi di Twitter @kata_netizen. Jangan lupa mention juga @kompas.tv. Dan kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita hari ini, Bang Irfan, Mas Guntur, dan juga Bang Hendri, yang selalu senyum ya. Karena beliau nggak ada beban hidupnya. Badannya aja yang punya banyak beban sebenarnya. Jangan Bang Hendri. Bang Hendri orangnya santai. Santai. Nah, ini kita akan lihat bagaimana komentar netizen mengenai Anies Sandi ya. Dalam satu pekan ini dari 231.000 lebih, kita pilihkan ada beberapa yang menarik. Salah satunya ini yang kalau ini dari Instagram nih, pada saat di Balai Kota menerima pengaduan dan harapan warga di Balai Kota. Pola menerima pengaduan sudah dimulai oleh Pak Basuki dan Pak Jarot. Nah, di sini tadi yang juga dikritisi oleh Bang Hendri, kalau bisa jangan dirubah karena sebetulnya Pak Anies punya kebijakan ingin agar kecamatannya lebih hidup, jadi warga mengadu ke kecamatan, tidak semuanya ke Balai Kota. Bagaimana Bang Irfan kalau misalnya melihat? Kemudian juga banyak juga yang sepi ya, yang datang ke Balai Kota, nggak seperti pada saat Pak Basuki menjabat, antusias warga ke gubernur juga kurang. Cie di foto pas agak rame, ini yang nyinyir-nyinyir nih Bang. Netizen yang nyinyir nih. Kalau sepi ya bagus, berarti ada yang ngeluh terhadap pelayanan di Jakarta sedikit, dia bilang gitu. Wah, ini positifnya. Dia Pak Gubernur loh, kok nggak ada hormat-hormatnya ya? Emang susah ya move on dari mantan terindah. Ini dia, yang kontra dan yang pro kalau sebelah kanan sana. Bang Irfan, ada komentar Ya, mengenai penerimaan pengaduan masyarakat yang langsung ke Balai Kota? Menurut kami begini kan, kerja pemimpin suatu daerah dengan suatu jabatan gubernur itu kan kerja kolektif, kerja bersama dengan seluruh aparatur di bawahnya. Bukan artinya tidak menerima pengaduan di Balai Kota, artinya bukan anti rakyat, Bang Hendy, maaf. Mungkin juga punya penilaian lain, artinya dalam rangka memaksimalkan fungsi-fungsi perangkat daerah yang ada. Sekaligus juga tetap kontrol itu ada tetap di Pak Gubernur. Artinya jadi nggak apa-apa nggak dipertahankan untuk menerima warga di Balai Kota, Bang? Iya, artinya bukan satu hal yang negatif tentunya kan. Artinya yang jelas kalau dikatakan negatif, kalau yang sekarang gubernur itu antipati dengan laporan. Tapi kalau laporan itu tetap dikontrol dari pusat, tapi pelaksanaannya dalam rangka pemberdayaan seluruh aparatur yang ada, kan itu juga sesuai dengan job mereka sebagai seorang camat, kepala wilayah di daerah masing-masing. Tentunya akan lebih peka. Kalau pimpinan camat dalam sekup wilayah kecamatan menerima laporan dari warganya dan sedang yang sekup kecamatan, camat akan lebih tahu, permasalahan saya di sini. Kalau tidak dilaporkan, langsung lapor ke atas, camat akan tahunya dari gubernur. Itu yang diinginkan oleh Pak Anies untuk memaksimalkan fungsi dari kecamatan atau kelurahan. Kalau Mas Guntur bagaimana melihat akan ada perubahan kebijakan untuk pengaduan ini? Pada intinya ini kan gubernur adalah pelayan bagi rakyat. Saya kira kalau ada rakyatnya yang mengadu, dan menurut saya kan ke Balai Kota itu kan sudah jalan terakhir kalau saya melihat ya. Kalau mereka sudah datang ke dinas, kemudian kecamatan, kelurahan, kalau selesai mungkin selesai. Tapi mungkin ada harapan yang lebih tinggi ketika masalah itu tidak selesai di tingkat kelurahan, kemudian mereka ingin ketemu dengan gubernur. Karena kan mereka datang dari jauh ya. Kalau tidak hal yang darurat, buat apa datang jauh-jauh ke Balai Kota? Nah, dan juga saya kira ketika warga itu mengadu langsung kepada gubernur, ini juga bentuk evaluasi juga. Ya mungkin bisa ditanya, apakah Ibu sudah ke kelurahan, terus apakah ada tanggapan atau apa itu kan. Dan kalau saya pengalaman pengaduan zamannya Pak Basuki dengan Pak Jarot, itu rata-rata memang orang yang datang ke Balai Kota dalam kondisi yang darurat atau sudah melapor dan itu tidak tembus istilahnya. Nah, membuka pengaduan kepada warga dengan sistem apakah clue atau dengan lurah, ataupun juga langsung gubernur mendengarkan pengaduan dari masyarakat. Saya kira itu bentuk dari bentuk pelayanan seorang gubernur yang memang ingin melayani warganya. Itu menurut saya. Oke. Bang Hendri, kalau Anda melihat bagaimana terlepas dari birokrasi yang terpotong, tapi secara komunikasi politik, kalau misalnya memang ini ditiadakan sama Pak Anies atau misalnya Pak Anies menyerahkan kepada fungsi kecamatan untuk pengaduan, bagaimana? Ya itu kan sebetulnya bagus ya, tapi kan rakyat tidak melihat itu. Sebetulnya kalau nggak diomongin sih nggak apa-apa. Jadi karena sudah di-declare, jadi seolah-olah kok Pak Gubernur Anies kasih jarak ya. Karena kan masyarakat melihatnya simpel aja. Gubernurnya harus mudah ditemui gitu. Karena diajarinnya dari tahun 2012 begitu. Jadi sebaiknya sih tidak dikurangi.
Saya setuju dengan pendapatnya Bang Irfan bahwa ingin memberdayakan kelurahan dan kecamatan. Tapi ya itu tadi, kadang beda juga bicara dengan gubernur dengan lurah. Gitu. Jadi declare-nya itu blundernya Bang? Atau bagaimana? Declare-nya itu blundernya sebetulnya. Karena saya yakin warga pun kalau nggak penting-penting banget pasti nggak ke balai kota. Ya. Satu kalau jauh kan, terus belum lagi macet, terus mesti ngisi buku tamu juga dan lain-lain, itu repot juga. Tapi memang membuka layanan seperti Jokowi dan Ahok itu riskan juga secara pemberitaan dan pencitraan. Kan waktu itu banyak juga hal-hal kontroversinya Pak Ahok juga didapat gara-gara ada laporan pagi-pagi itu. Yang marah-marah ini kan kalau media sih pasti wah itu bagus nih, menarik. Yang bagus juga banyak juga. Jadi memang mungkin Mas Anies, Pak Gubernur mengeliminir itu supaya dia tidak repot lagi ngurusin hal-hal yang pencitraan itu. Bisa saja begitu, tapi apapun itu menurut saya mendeklar untuk tidak datang ke balai kota sebuah blunder komunikasi politik. Ya. Ini satu lagi kita lihat bagaimana kegiatan Anies Baswedan di Jakarta Smart City pada saat memantau kondisi Jakarta yang pada waktu itu, pada hari itu sedang hujan lebat. Jadi di sini memantau banjir lewat Jakarta Smart City dan sedang dalam penanganan. Nah, ini adalah komentar-komentar dari netizen yang berpendapat bahwa ini Pak Anies Baswedan menikmati hasil karya dari Pak Basuki dan juga Pak Jarod serta Jokowi. Terus juga ada yang bilang itu warisan gubernur sebelumnya yang dibilang oleh Bapak tidak membangun sistem katanya. Terus juga, nah dari narasumber kita ini di razia Satpol PP PKL Tanah Abang kocar kacir, Anies Sandi menggusur juga mana nih yang katanya keberpihakan. Nah ini salah satu juga yang setelah Jakarta Smart City beberapa hari sebelumnya tentang PKL di Tanah Abang. Solusi penataan pasar Tanah Abang yang PKL katanya juga kembali ramai di situ. Mas Guntur juga melihat sendiri bagaimana kondisi perubahan itu. Mas Guntur, ada? Ya saya ngelihat juga tadi kan juga ada postingan Bang Haji ya, Bang Haji Lulung ya. Yang tadi itu yang sempat bahwa ada ya? Katanya, cuma kan beliau kan mengoreksi bahwa memang terjadi memang menduduki trotoar PKL dan sebagainya akhirnya kan. Tapi intinya adalah saya mempertanyakan istilah keberpihakan, itu kan. Zaman dulu misalnya ketika ada penertiban oleh PKL, razia kan selalu dibilang ini tidak berpihak kepada pedagang yang kecil. Ternyata kok sama aja. Kenapa tidak misalnya saya usul, kan Pak Sandi katanya mau bikin yang namanya OKOC. Ya. Ada 200.000 atau berapa pengusaha atau apalah gitu ya. Kenapa tidak diajak? Tapi saya baca kesana, begitu. Ya, tapi saya baca ini kan solusinya kita duduk bersama, jangan merampas. Tapi ya jadi ini memang yang ada ya. Misalnya kayak Pak Jokowi dan Pak Ahok zaman ketika masih di Jakarta kan juga memberikan misalnya solusi untuk pindah ke gedung ya, di gedung di Tanah Abang. Cuma dibilang kata pedagang itu, oh ini gedung itu sepi, atau kami ingin lagi kembali ke jalan karena di situ lebih ramai dan juga banyak pembeli. Nah, problem-problem ini kan yang saya kira ya pemerintah yang sekarang juga tahu ya, tahu dan mungkin punya katakanlah alternatif atau bagaimana caranya. Kalau zaman dulu sampai katanya pajak sampai bukan pajak bulanannya itu diturunin ya, dibedakan dengan yang gedung yang ramai. Nah, cara-cara seperti ini ya, kalau memang bicara soal keberpihakan itu apa? Kita tentang maksudnya. Ini ada satu hal lagi, apa yang dilakukan oleh kedua pemimpin DKI saat ini, yaitu pada saat naik motor. Katanya mau run to work. Nah, besok-besoknya akhirnya Pak Sandi lari, menuntaskan janjinya. Ini meme yang dibuat oleh netizen ya, terkait bagaimana Pak Anies dan juga Pak Sandi berangkat kerja menggunakan motor. Sandi juga ada meme lainnya yang berpendapat saat ada komentar, Sandi dibilang bahwa untuk membangun Jakarta, mengentaskan macet dan banjir itu butuh bantuan dari pasukan langit. Dan juga saat sayembara yang dilepaskan oleh Sandiaga Uno terkait sepatu pantofel dikait-kaitkan dengan meme Putri Cinderella nih. Nah. Oke. Baik, Bang Irfan, terlepas dari pro dan kontra kritis dari para netizen dan juga masyarakat atau warga DKI, karena netizen tidak hanya masyarakat Indonesia, tidak hanya warga DKI sebetulnya.
Indonesia. Kalau Anda melihat pro kontra yang muncul dari Tanah Abang, dari sepatu pantofel, seragam, dan juga penerimaan pengaduan masyarakat, apa nih yang bisa Anda simpulkan untuk 10 hari ke depan dan menuju 100 hari kerja dari Anies Sandi? Ya, seperti saya bilang tadi, yang bisa saya lihat dalam 10 hari ini karena begitu banyaknya harapan, begitu juga dengan beliau ini ada begitu banyak juga peristiwa yang dilalui untuk menjadi seorang gubernur, sehingga pada saat hari hanya menjabat, tentu akan banyak juga komen. Yang belum tentu juga menurut saya, baca komen-komen tadi itu adalah perlu semuanya juga ditanggapi. Artinya kenapa? Karena sekadar komen di medsos gitu kan. Yang jelas kan kami pun dari LBH Bang Japar siap mendukung visi dan misinya, maju kotanya, bahagia warganya. Salah satu yang akan kami lakukan adalah memberikan advokasi kepada hak-hak tadi seperti Bang Guntur bilang pedagang kecil. Karena juga yang itu yang akan dilakukan dalam program OKOC, memberikan kepada mereka kesempatan untuk melakukan kegiatan usahanya. Tapi jadi, dalam 10 hari ini tentunya apa ya? Belum ada apa-apa ya? Rintisan lah, baru tahap step by step yang akan keluar gitu. Meskipun banyak pro dan kontra begitu Bang ya, tapi tetap mendukung dan kita lihat bagaimana hasilnya di 100 hari. Terima kasih untuk narasumber kita. Dan kita ke Mas Iwan dulu, Mas Iwan. Mas Iwan apa kabar? Kalau misalnya Anda melihat bagaimana Mas Iwan tentang komunikasi dan juga kebijakan-kebijakan dari Anies Sandi? Kalau menurut saya dalam 10 hari kalau saya jadi pemimpin baru ya, ini masyarakat kan sebenarnya menaruh harapan, ada juga yang menaruh keraguan juga. Jadi menurut saya 10 hari ini harusnya tampil dengan sesuatu yang fresh, tampil dengan sesuatu yang emang orang ini pemimpin yang saya harapkan gitu loh. Kayak penggunaan kata misalkan, saya bukan ahli komunikasi ya, tapi ini pendapat mewakili netizen. Kayak misalkan apa yang ada di benak Anies Baswedan atau konteks pidatonya seperti apa, tapi persepsi yang ditangkap oleh masyarakat dan asosiasi mereka terhadap kata pribumi mungkin beda gitu loh. Mungkin beda dan itu menimbulkan polarisasi yang luar biasa. Dan menurut saya kayak tadi 10 hari kemudian masyarakat belum bisa diharapkan tidak dapat datang ke balai kota, menurut saya itu juga sesuatu yang kontroversial. Menurut saya jangan dilakukan di 10 hari pertama. Saatnya mendengarkan warga gitu loh. Datang, didengarkan, mungkin kalau emang udah tercipta sistem mereka bisa ke kelurahan, ke kecamatan seperti itu. Jadi dalam 10 hari tunjukkan sesuatu yang fresh, tunjukkan sesuatu yang ini pemimpin Jakarta yang kita harapkan. Seperti itu. Terima kasih Mas Iwan. Dan itu dia bagaimana 10 hari untuk meraih DKI yang dilakukan oleh Anies Sandi. Lalu bagaimana kabar dari Pak Basuki Cahayapurnama? Nah, kita akan bahas usai jeda. Tetap di Kota Netizen.
dalam masa kepemimpinan beliau juga ada hal-hal yang pernah dihasilkan juga. Dan tentunya juga ada hal-hal yang berkesan di hati warganya juga. Jadi saya rasa semua itu adalah hal yang manusiawi dan subjektif saja, tidak ada yang perlu dihebohkan atau diistimewakan dalam pola pikir kita gitu. Biasa aja, natural aja menurut saya gitu. Gitu ya. Mas Guntur, terakhir waktu menjenguk Pak Ahok kapan? Kira-kira 3 minggu yang 3 lalu. minggu yang lalu. Saya Bagaimana? Sudah 3 kali besuk Pak Ahok di Makobrimob. Dan apa yang ditulis oleh Mas Ignatius Haryanto ya itu yang sering diceritakan. Maksudnya Batman Return tuh bukan return balik itu enggak lah, tapi dia itu olahraga bener ya, belajar Mandarin, kemudian nulis kemarin tuh. Habis mempelajari 18 buku Al-Quran katanya baca. Ya, mempelajari. Dan saya juga ngasih ada buku Gus Dur membaca sejarah lama. Terus waktu itu bilang, lu ngasih gua buku Gus Dur lagi, ntar gua salah ngomong, ntar kena kasus lagi kata dia. Enggak. Saya bilang enggak Pak, ini buku tentang bagaimana kita memahami sejarah Nusantara, sejarah masyarakat Indonesia. Jadi bukan ke soal pemikiran keislamannya, tapi memahami rakyat, memahami sejarah itu yang saya kasih bukunya Gus Dur membaca sejarah lama itu. Gitu. Bang Irfan, ada rencana Pak Sandi mau menjenguk nih Bang. Ada bocoran mungkin Pak Sandi nanti menjenguk, kira-kira mau ngobrolin apa atau hanya sekedar suwon aja, ketemu kangen-kangen? Ya tentunya kan kita tidak terlepas dari budaya timur ya. Bagaimana juga Pak Sandi bisa jadi gubernur karena ada gubernur sebelumnya. Dan tentunya dalam rangka kunjungan sana tidak lepas juga dari menjalin hubungan baik. Biar bagaimanapun juga sesama manusia tetap harus dibina hubungan itu. Tentang agenda khususnya tentunya hanya beliaulah yang tahu. Tapi kita bisa melihat itu semua dalam rangka konteks seperti itu. Artinya tidak bisa dilepaskan program yang sekarang dari program yang sebelumnya. Kita bayangkan kalau setiap ganti gubernur, ganti pimpinan, baik buruk program yang lama harus diganti dengan program baru. Penghambur-hamburkan uang negara. Tentunya juga dalam kampanye juga apa yang baik akan diteruskan, apa yang belum baik akan disempurnakan. Kan kira-kira begitu. Jadi artinya berkesinambungan lah pembangunan itu. Karena setiap gubernur atau pemimpin tentunya hanya punya masa jabatan 2 periode. Dalam 2 periode itu mungkin dari 100 janji atau programnya terrealisasi setengah atau 60-70. Dan ini kalau yang bagus akan diteruskan. Yang 30 kurangnya mungkin akan disempurnakan. Kira-kira gitu. Bang Henry, kalau Anda melihat bagaimana Pak Ahok pesonanya, terus juga masih bisa dibicarakan, masih banyak yang membicarakan juga netizen di media sosial. Meskipun beliau lagi dalam tahanan nih. Ya nggak apa-apa juga, bagus juga gitu. Artinya kan setiap orang punya story dan orang Indonesia termasuk saya tuh memang suka nostalgia gitu kan. Makanya sama waktu Pak Jokowi jadi presiden misalnya, itu ya dilihat-lihat juga Pak SBY waktu itu ngapain aja. Sekarang juga begitu. Sebetulnya ini kritikan bagus buat Mas Anies dan Mas Sandi. Ini kan sekarang kelihatannya ide briliannya ini baru datang dari Mas Sandi nih. Mudah-mudahan Pak Anies nonton. Karena yang Transjakarta, terus kemudian yang Fantofel tuh bagus-bagus tuh. Sementara Pak Anies masih ide-ide kontroversi terus, gitu kan. Nah mudah-mudahan aja, ini memang mereka saling mengisi kan. Ada kontroversi, ada yang bagus. Nah kalau tadi kenapa Pak Ahok, karena memang wajar saja itu akan dibandingkan langsung dengan gubernur sebelumnya. Ya, makanya memang ini bukti nyata nih. Pertanyaan juga, jangan-jangan memang Pak Jarod tidak menorehkan apa-apa. Karena perbandingannya langsung ke gubernur sebelumnya dilewatin tuh. Langsung ke Pak Ahok kan. Padahal Pak Jarod kan juga sempat jadi gubernur sebentar. Nah, ini sebetulnya menjadi tantangan buat Anies Sandi. Ini peringatan juga dari warga Jakarta bahwa ingat loh ya, ada gubernur yang namanya Ahok dan dia menorehkan tinta sejarah juga di Jakarta. Lah, begitu nostalgia, suka nostalgia kita. Baik, terima kasih buat ketiga narasumber kita hari ini. Mas Iwan juga terima kasih Mas Iwan. Kita nantikan apa yang akan menjadi viral dan juga menuai banyak komentar netizen di pekan depan. Dan itu dia bagaimana baru 10 hari aja membenahi DKI sudah banyak sekali tweetan. Bagaimana dengan 100 hari? Kita pantau terus hanya di Kata Netizen. Waktunya saya Feliciano Haryanto pamit undur. Kita jumpa lagi pekan depan, di mana lagi kalau bukan di Kata Netizen. Saya ingatkan satu lagi, bijaklah dalam bermedia sosial, jagalah hati, jagalah jari. Kita ketemu lagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV.